tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita misteri. Kita Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini kami akan bermain kunci. Dan polisi udara dan rangka dengan air sebelum suara dalam negeri bertanding. Di sini saya ingin menyampaikan polusi udara. Polusi udara di Jakarta yang kita tahu sangat buruk, yang bisa berdampak pada pernapasan. Polusi udara ditambah musim kemarau menjadi momok bagi warga yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi menjadi penyebab utama polusi di Jakarta dan disusul oleh industri pabrik. Berikut video polusi udara.
Ada fenomena polusi air, yaitu angka yang baca. Oke, di sini saya akan mengasih tahu tentang polusi pencemaran air. Ya, jadi yang sudah kalian ketahui, polusi air Indonesia sudah banyak, seperti laut yang sudah tercemar oleh limbah pabrik atau sampah-sampah rumah tangga. Pencemaran air juga tidak didampakkan oleh manusia itu sendiri, bisa juga didampakkan oleh alam seperti gunung meletus, banjir, dan abu vulkanik. Berikut video apa pencemaran polusi air. Contohnya kayak klakson, knalpot, itu sering terjadi di Jakarta kebanyakan tuh kayak kemacetan sering sekali kita dengar kayak klakson. Terus dampak dari kesehatan, menurunnya kecerdasan, mengurangi ingatan, dan kesehatan mental. Ayo kesehatan mental lo. Jadi bisa saksikan video dari polusi tanah. Tanah yang berdampak menjadi tidak subur dan berdampak negatif pada mata pencarian masyarakat. Adapun contoh pencemaran di Kalimantan, polusi tanah yang terjadi saat ini di Kalimantan Timur telah menyebabkan penambangan batu bara yang tidak terkendali menghasilkan limbah sampah yang mencemari tanah dan air. Provinsi yang tercemar Jawa Tengah 224, Jawa Timur 124, Jawa Barat 129, Kalimantan Tengah 105, Kalimantan Barat 121, Papua 95, Sumatera Selatan. Baiknya menjaga Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, bukan menurun. Setelah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk nepi. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas Pancasila-nya, kita belajar Pancasila. Ayo jaga untuk Indonesia. Dalam perbedaan berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah
Bagus. Kenapa pemerintah tidak menutup pabrik rokok, sedangkan pemerintah hanya menulis slogan dilarang merokok atau bahaya merokok? Kenapa? Emang pemerintah yang salah, salah, ada yang benar. Saya ingin bertanya, saya ingin menjawab. Kan bukan hanya masyarakat saja nih yang merokok, tapi pemerintah juga merokok kan? Contohnya, Itu coba. ada Prabowo. Oke, Prabowo. Oke. Nah, sebagian DPR juga pasti merokok kan? Oke. Nah, sebabnya itu pabrik rokok ini tidak ditutup dan hanya memberikan slogan dilarang merokok. Oke. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya untuk membalikkan tadi apa? Pertanyaannya adalah ini sesi tanya jawab ya. Jadi kalian berargumen, nanti kalian jawabnya sini. Ya. Kalian nanti punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Laura Fetriasin dari kelompok 3 akan mempresentasikan penanggulangan polusi udara. Apa sih polusi udara itu? Nggak tahu nggak? Polusi udara adalah perubahan lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Seperti buang sampah, seperti membakar sampah sembarangan, itu banyak tuh di masyarakat. Nah, lalu ada dampak dari polusi udara. Dampaknya itu yang pertama ada gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini sangat berbahaya nih untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Terutama Untuk anak-anak. Karena bisa terkena asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada gangguan kehamilan. Nah, untuk ibu hamil juga sangat amat berbahaya karena buruk untuk kesehatan janin dan bayinya nanti. Selanjutnya ada pemanasan global. Kalau ada pemanasan global pasti suhu udaranya sangat tinggi kan, suhu panasnya itu, terutama di kutub utara. Di kutub utara. Kalau es itu mencair, populasi penguin dan beruang kutub utara itu pasti akan punah atau mati karena tidak ada tempat tinggal untuk mereka. Nah, selanjutnya ada gangguan saluran oksigen, itu juga sangat berbahaya untuk masyarakat dikarenakan bisa terkena asma dan ispa juga karena oksigen itu sudah terganggu oleh debu-debu dari udara. Gitu. Selanjutnya ada penanggulangannya. Penanggulangannya itu yang pertama mengurangi kendaraan bermotor. Nah, kita juga bisa memakai transportasi umum, contohnya Transjakarta dan KRL, Kereta Api Indonesia. Selanjutnya ada hemat energi. Nah, apabila kita tidak menggunakan energi listrik, kita bisa matikan daya energi listrik itu. Seperti kita saat tidak menonton TV, sebaiknya TV itu dimatikan, dan kita sebelum tidur atau sesudah tidur sebaiknya lampunya dimatikan. Selanjutnya itu menggunakan produk daur ulang. Nah, contohnya seperti tugas kita yaitu hidroponik. Nah, hidroponik kan kita menggunakan bahan daur ulang untuk membuat tanaman. Seperti itu contohnya. Selanjutnya nanam pohon. Nah, ini sama saja contohnya seperti hidroponik yang nanti kita buat. Selanjutnya ada memanfaatkan transportasi umum yang tadi saya bicarakan, bisa berupa Transjakarta dan KRL. Nah, lalu ada tingkatkan praktik pengolahan limbah. Limbah itu ada apa saja sih selain limbah tambah? Contohnya limbah kita kan pengen buat hidroponik nih. Nah, pasti kita memakai kain pecah, kain yang sudah tidak terpakai kan untuk menghias botol plastik. Selanjutnya ada pipa, kita juga membuat pipa kan, memakai pipa buat tanamannya. Lalu ada tingkatkan kesadaran publik tentang penyebab dan akibatnya tentang polusi udara. Nah, jika tidak ada kesadaran publik, maka polusi udara akan sangat amat meningkat seperti itu. Nah, saya juga baru tahu kalau saya juga ada contohnya itu di daerah
tanah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kami dari kelompok 3 ingin mewakili kelompok 3 ingin menjelaskan tentang memperbaiki polusi udara yang memburuk di Indonesia. Jadi di sini kita punya tanaman yang namanya lidah mertua. Latar belakang dari lidah mertua itu bisa juga kan buat obat herbal gitu. Terus lidah mertua juga bisa dibilang tanaman pembawa rezeki. Jadi kalau kita nanam itu mitosnya katanya bisa ngebawa ke keberuntungan. Tujuan untuk mengetahui cara budidaya tanaman lidah mertua. 2. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti praktek kerja industri. Keunggulan dari tanaman ini juga buat menghias ruangan juga bisa, terus juga bisa menjadi penetralisir polusi dari asap rokok. Anggarannya ada lidah mertua yaitu 45.000, tanah 25.000, paku 8.000, kain etik 5.000 dan kain panel 5.000. Soal tambahan apa aja? Tambahannya di sini Kayu, botol sama paku. kain palm. Iya, terus ini juga kain yang nggak kepake. Sarah kerja tapi Sarah kerja tidak bisa kayak gitu. Sarah mengerjakan. Oh, potong kayu juga, jadi kayak dirakit gitu. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, teman-teman ada mau bertanya nggak? Ada gini-gini loh. Ya. Kesulitannya tuh buat rangkainya karena kayak bingung mau diri atau gimana. Oh, ini kerjanya di mana? Di sekolah dong. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.